Halo, kembali lagi bersama saya dengan Kak Joko. Nah, di video kali ini nih, kita akan lanjutkan pembahasannya, yaitu tentang soal SIMA UI tahun 2016. Ya, bagaimana kira-kira soalnya? Ya, begini dong. Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas ya dari soal nomor 31. Jadi kalau misalkan ingin melihat video-video selanjutnya, Anda bisa lihat di deskripsi video saya ya, itu udah ada berbagai link yang berhubungan dengan pembahasan soal-soal SIMA UI tahun 2019, 2018, 2017, dan ini yang terakhir ya 2016. Nanti 2015 dan 2014 itu akan menyusul. Nah, Anda bisa cek di daftar deskripsinya ya. Oke, linknya udah tersedia di situ. Oke. Jadi kita lanjut langsung ke soal nomor 31. Jadi nanti fluida masuk melalui pipa berdiameter 20 mm ya, yang memiliki cabang 2. Oke. Memiliki cabang 2 pipa berdiameter 10 mm dan 15 mm. Pipa 5 mm memiliki cabang lagi 2 pipa berdiameter sama 8 mm. Laju fluida di pipa berdiameter 8 mm adalah 1,25 meter per sekon. Pipa 10 mm adalah kecepatannya 0,4 meter per sekon. Laju di fluida berdiameter 20 adalah oke. Nah, untuk menjawab soalnya ini kita harus paham dulu, katanya ini ada apa nih? Ada pipa ya berdiameter 20 ya. 20 ml. Kemudian ini terbagi 10 ml dan 15 milimeter ya. Kemudian yang 15 mm ini terbagi lagi dia. Masing-masing 8 mm gitu. Terbagi lagi dia. 8 mm gitu. Nah, jadi nanti di sini saya bisa anggap ya, di soalnya ini saya bisa anggap diketahui dulu yang pertama itu adalah saya buat nanti di sini D1-nya itu adalah ya, diameter pertama itu saya anggap 20 mm. Kemudian D2-nya itu saya buat 10 mm. Kemudian D3 itu adalah 15 mm. Kemudian apalagi nih? Saya anggap D4 sama dengan D5 ya. Atau saya anggap dengan D karena sama dia itu 8 mm. Oke, kemudian di sini kecepatan di V4 itu sama dengan kecepatan di V5 atau dianggap dengan V ya, itu sama dengan 1,25 meter per sekon. Nah, sedangkan di pipa 10, pipa yang 10 mm itu kelajuannya saya buat V2 ya. 0,4 meter per sekon. Yang ditanya adalah laju di diameter pertama atau V1 gitu. Nah, untuk menjawab soalnya ini kita harus lihat dulu bahwa di sini nanti debit di 15 mm ya, itu sama dengan penjumlahan dari ya. Jadi kita buat di sini Q3 itu sama dengan Q4 ditambah Q5. Gitu ya. Oke. Nah, jadi nanti ini bisa aja kita buat langsung ya. Kalau Q itu debit itu rumusnya kan luas dikali dengan kecepatan. Jadi ini A3 V3 sama dengan apa tuh? Berarti V4 ya dikali dengan
A4 tambah, ini posisi luasnya nggak masalah di depan atau di belakang, sama aja. Oke, kemudian V5 dikali A5. Jadi ini saya bisa keluarkan dia seperempat VD3 kuadrat dikali V3 sama dengan V4 ya, dikali seperempat VD4 kuadrat tambah V5 dikali seperempat VD5 kuadrat. Nah, ini coretkan aja, sub habis ya. Jadi nanti di sini V3 itu sama dengan V4 dikali nih D4 kuadrat ditambah V5 D5 kuadrat per D3. Jadi nanti V3 itu sama dengan V4 ya dikali D. Nah, ini kan sama nih. Jadi kita anggap aja dengan V gitu ya. Jadi kita anggap VD kuadrat per ditambah ya VD kuadrat per D3 ya sama dengan 2 VD kuadrat per D, ini pangkat 3 ya, pangkat 2 ya, jangan hilang, per D3 kuadrat. Tinggal kita masukkan 2 dikali 1,25 dikali berapa nih yuk, D nya berapa tadi 8 ya, berarti 8 kuadrat per berapa leh D3 yaitu 15 kuadrat. Jadi kita peroleh nanti 160 per 225 gitu. Nah, per 225 ya. Nah, ini dia. Nah, untuk mencari V3. Nah, ketika dapat V3 tinggal kita masukkan ke sini. Nah, ingat bahwa Q1 sama dengan Q2 ditambah Q3. Nah, buat langsung A3 dikali V1 ya, bukan A3 lagi. Tapi A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2 ditambah A3 dikali V3. Berarti di sini seperempat VD1 kuadrat dikali V1 sama dengan seperempat VD2 kuadrat dikali dengan V2 tambah seperempat VD3 kuadrat dikali V3. Nah, V-nya kan bisa kita eliminasi nih. Nah, habis. Jadi nanti di sini V1 sama dengan ya D2 kuadrat V2 tambah D3 kuadrat dikali V3 per D1 kuadrat. Jadi berapa nih? Nah, tinggal kita masukkan angkanya ya. D2 berapa? D2-nya itu 10 ya. 10 kuadrat dikali 0,4 tambah. Berapa nih D3-nya berapa? D3-nya 15 kuadrat. Nah, dikali V3 nih. 160 per 225 per berapa lagi nih? 20 kuadrat. Jadi ini kan 100 nih, 100 kali 0,4 tambah. Ini kan habis. Ya, 15 kuadrat dengan 225 berarti 160 per 400. Hasilnya itu adalah berapa? 40 ditambah 160 per 200 per 400 ya, bukan 200. Berarti 200 per 400 sama dengan berapa nih? Setengah ya. Setengah atau 0,5 meter per sekon. Sangat gampang, tidak susah-susah amat ya. Nah, tinggal ikuti aja konsepnya gitu. Oke, sangat gampang ya. Menurut kakak ini sama kalian sangat mudah. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal yang berikutnya ini yaitu tentang apa nih? Tentang apa yo? Ya tentang apa ya? Kecepatan pada gas. Oke, coba kita lihat di sini. Hubungan antara temperatur dan kecepatan molekul suatu gas tampak pada gambar. Kecepatan molekul gas pada temperatur 417 Kelvin adalah berapa? Oke, kita lihat di sini bahwa
V1-nya kita anggap itu 3 meter per sekon ya. 3 meter per sekon. Maka T-nya di sini berapa? 81 derajat Celcius. Ini sama aja dengan 81 ditambah 273. Berarti sama dengan berapa nih? Berapa Kelvin? 354 Kelvin ya. Oke, gitu deh. Kemudian T2-nya itu berapa? 417 Kelvin. Yang ditanya itu adalah berapa? Yang ditanya adalah V2-nya berapa gitu. Nah, jadi nanti di sini ingat bahwa energi kinetik itu sama dengan perubahan energi dalam. Berarti ini setengah mv kuadrat sama dengan 3/2 ya. 3/2 berapa nih? Ayo. 3/2 nRT ya. 3/2 nRT. Nah, ini dapat V2-nya itu adalah ini habis ya setengahnya. Setengahnya nanti 3 nRT per N. Nah, ini kuadratnya harus hilang supaya dia akarnya tidak menyalahi nanti. Oke. Jadi nanti tinggal kita bandingkan aja. Bandingkan V1 dengan V2. Hasilnya adalah T berapa nih? T1 per T2. Jadi ini 3 per V2. T1-nya berapa? T1-nya tadi 354 ya. 354 per 417. Nah, jadi kita peroleh berapa nih yuk? 3 per V2 sama dengan akar dari berapa yuk? Akar dari 0,84 ya. Hasil pembagiannya nanti. Kemudian ini dapat kita berapa? Akar dari 0,84 berapa nih? Dia hasilnya nanti 0,916 ya. 916. Kemudian V2-nya langsung 3 per 0,916. Hasilnya itu adalah 3,27 meter per sekon. Itu yang mendekati adalah 3,2 meter per sekon. Nah, jadi sangat gampang ya, tidak susah-susah amat. Jawabannya itu adalah A. Ya, hanya perhitungannya aja sih agak ribet. Tapi sebenarnya ini gampang ya, nggak susah ya. Oke, kita lanjut. Oke, ini tentang komet ya. Oke, kita lihat soalnya. Ini agak unik nih soalnya. Tapi nggak susah ya. Hanya kamu tahu aja cara mengakarkannya bagaimana gitu. Ya, oke. Nah, coba kita lihat. Komet mengelilingi matahari dengan jarak terdekat. Oke, jarak terdekat itu kita anggap aja S1 ya. 0,5. Ini AU ini adalah satuan astronomi ya. Jadi kita buat AU. Nah, di mana nanti 1 AU ini itu berapa? 1A satuan astronomi itu berapa? 1,5 dikali 10 pangkat 11 meter. Terus jarak terjauh komet dari matahari adalah berapa katanya? Yang ditanya itu adalah S2, jarak terjauhnya berapa? Nah, ingat di sini massa matahari itu adalah 1,989 dikali 10 pangkat 30 kilojoule. Nah, G itu berapa? 6,67 dikali 10 pangkat minus 11 kilogram. Yang ditanya itu adalah apa? Ya S2-nya ya kan? Oke. Nah, kita ingat bahwa kalau ini matahari dan ini adalah lintasan planet. Nah, kita ingat bahwa lintasannya kan dia anggap berbentuk lingkaran nih. Jadi kita cari dulu R-nya itu berapa. Nah, ini planet. Oke. Jadi nanti ini S1, ini S2. Kalau kita jumlahkan dibagi 2 itu sama dengan R. Gitu ya. Jadi nanti S1 ditambah S2 per 2 itu sama dengan R. Jadi harus kita cari dulu nilai R-nya berapa.
Nah, untuk menjawabnya buat aja gini. Bahwa ya, untuk mencari R pangkat 3 itu sama dengan G M dikali T pangkat 2 per apa nih? Per 4V kuadrat. Nah, jadi periodenya di mana nih? Periodenya tadi 100 tahun ya. Dan periode orbit 100 tahun. Jadi nanti T-nya itu adalah 100 tahun. 1 tahun berapa hari? Berarti 100 dikali 365 hari. Berapa jam? 24 jam. Berapa detik? 3600 detik. Nah, jadi nanti R itu pangkat 3 ya. Atau kita kubikan aja langsung akar kubik ya. Nah, jadi 6,67 dikali 10 pangkat minus 11 dikali 1,9 ya, bukan 9. Nanti bingung kita. 1,989 dikali 10 pangkat 30 dikali berapa nih? Dikali periode ya, 100 365 kali 24 kali 3600 ini dikuadratin. Nah, jadi nanti per berapa nih? 4 V berarti 3,14 pangkat 2. Jadi hasilnya nanti sekitar berapa? Hasilnya nanti sekitar berapa yuk? Kira-kira berapa? Jawaban kalian berapa nih? Sekitar 3 dikali 10 pangkat 12 meter ya. Nah, kalau kita udah ke astronomi, dia nanti 3 kali 10 pangkat 12 per 1,5 dikali 10 pangkat 11. Ini udah astronomi. Jadi nanti ini sama dengan 20 astronomi ya. Nah, ingat, tinggal kita masukkan ke sini bahwa tadi S1 tambah S2 sama dengan R. Jadi tinggal kita masukkan nih 0,5 ditambah S2 per 2 sama dengan R-nya berapa? 20 astronomi. Berarti S2 sama dengan berapa nih? 0,5 ya ditambah S2 sama dengan 40 AU. Berarti nanti S2-nya itu sekitar 39,95 ya. AU atau yang mendekati, lihat. Gitu. 39 itu yang mendekati dia. Ini 41,95 ya. Begitulah kira-kira. Oke? Nah, jadi jawabannya adalah A ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Tadi, soal nomor 4 ya. Nah, nomor 4 itu kita anggap 34 gitu ya. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Katanya, di sini balok A bermassa MA meluncur tanpa gesekan sepanjang bidang miring dengan tinggi H 2 meter ya, lalu menembuk benda B dengan massa 2M, berarti 2 kg tuh. Tumbukan terjadi secara tidak lenting sehingga keduanya bergerak memasuki daerah kasar ya, bidang kasar dengan new K 0,5. Waktu berhenti sejauh D sejak masuk bidang kasar. Besar jarak D adalah. Oke, jadi untuk menjawabnya, nah kita harus paham dulu gerakannya dari mana ke mana. Ini misalkan ini D ya, bukan A. Ini C, ini A. Nah, ini bendanya dari sini. Kemudian benda yang kedua di sini. Ini A, ini yang kedua. Atau kita buat aja satu ya, benda 1, benda 2. Kemudian kedua-duanya di sini gabung nih. Benda 1, benda 2. Sejauh D, dimana di sini V-nya itu harus 0, VT terakhir ya. Nah, jadi untuk menjawabnya, cari dulu kecepatan benda 1 berapa. Jadi untuk mencari benda 1, rumusnya nanti akar 2GH1. Berarti berapa nih? 2 kali 10 dikali 2. Berarti akar 40 ya. Oke, ini dia V1-nya. Nah,
Atau bisa juga kita buat V1 sama dengan 2 akar 10 meter per sekon. Sekarang setelah dapat massa satunya kan menumbuk massa kedua, maka di sini terjadi tumbukan, di mana tumbukannya itu adalah tumbukan tidak lenting sama sekali. Maka berlaku hukum kekekalan momentum. Momentum tidak di mana dia tumbukan tidak lenting sama sekali ya. Berarti kita cari dulu kecepatan kedua benda ini. Oke, langsung saja 1 dikali berapa nih? 2 kali akar 10 ya. Tambah 0. Kenapa 0? Karena V benda kedua itu ketika ditumbuk masih diam. Jadi ini 1 ditambah 2 V aksen. Jadi V aksennya itu adalah berapa? Berapa nih? 2/3 ya. 2/3 akar 10 meter per sekon. Nah, setelah dapat, kita harus lihat hubungan dari D ke C, di mana nanti D ke C itu berlaku perubahan energi kinetik sama dengan usaha gaya gesek. Jadi nanti arah gaya geseknya ke kiri. Jadi kita lihat bahwa nanti EK2 dikurang EK1 sama dengan minus F dikali D. Di mana nanti EK2-nya 0. Maka ini EK1 sama dengan F dikali D. Sekarang yang kita cari kan D. Oke, jadi langsung aja. Setengah M V kuadrat sama dengan, kalau dua-duanya bergerak, maka kita cari gaya geseknya yaitu mu K dikali dengan NG dikali dengan D. Mana yang boleh kita matikan? M-nya ya. Oke. Nah, sekarang D-nya itu adalah berapa nih? V kuadrat per 2 mu K dikali dengan D. Berarti berapa? Kuadratin nih. Kalau kita kuadratin ini hasilnya berapa ya? Kalau kita kuadratin atau kita masukkan dulu angkanya, 2 akar 10 per 3 ya, kuadrat per berapa nih? Coba kita lihat, per 2 dikali 0,5 dikali dengan, kok D-nya ikut lagi ya? Seharusnya enggak dong. Nah, ini kita hapus. G-nya ya ikut ya. Oke, G dikali 10. Berarti kita peroleh di sini nanti, di sini aja kita buat. Itu hasilnya 4 kali 10 per 9 per 2 kali 5 berapa? 2 kali 0,5 1. Berarti 1 kali 10 10 ya. Oke, jadi nanti 10-nya habis. Jadi 4/9 meter. Jadi jawabannya itu adalah A. Sangat gampang ya, tidak susah-susah amat. Ini nanti dapat kita 4/9 meter. Sangat gampang ya. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Sangat mudah ternyata. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, ini tentang mobil listrik. Katanya tuh gini, nomor 35, sebuah mobil listrik memiliki massa. Ya. Oke, massanya berapa sih? Iya kan? Nah, sebuah mobil listrik memiliki massa, oke, diketahui di sini massanya itu adalah 1350 kg. Digunakan untuk mengangkut 3 orang. Nah, massa orang itu 3 kg. Dengan massa keseluruhan itu katanya 3 orang. Oh, 3 orang ya. Berarti kita buat nih 3 orang, dia 3 kali 50 berarti ya. Berarti ini 150 kg. Nah, mobil ini menggunakan 4 buah pegas sebagai peredam kejutnya. Jika pada saat melewati sebuah lubang, mobil akan berosilasi dengan frekuensi berapa nih? Frekuensinya itu adalah 3/V Hz. Ya. Konstanta pegas yang digunakan adalah berapa nih? Yang ditanya adalah konstantanya berapa, K-nya berapa gitu. Nah, ya, oke. Jadi untuk menjawab soalnya ini, kita ingat bahwa kalau
frekuensi itu dirumuskan dengan apa? 1/2V akar dari M bukan N ya, tetapi K/M. Nah, jadi nanti untuk mencari K rumusnya apa? Kuadratin aja. F kuadrat sama dengan 1/4V kuadrat. Ya, oke, K/M. Jadi nanti K-nya itu sama dengan 4V kuadrat dikali F kuadrat dikali dengan M. Nah, itu dia. Nah, di sini nanti, wait ya. Di sini kita lihat. Jadi, di sini nanti kita anggap ini K total. Kenapa? Karena begini. Ini kan ada 4 buah tugas katanya. Nah, itu seperti dirangkai paralel dia. Nah, ini paralel. Ini tugasnya ya. Tugas. Oke. Jadi di sini bisa kita lihat 4V kuadrat dikali dengan berapa nih? 3/V kuadrat dikali dengan M ya. Dikali dengan masanya. Oke, ini massa total. Jadi kita peroleh nih, ini kuadrat ya, berarti ini habis ke sini. 4 dikali 9 dikali 150 ditambah 1350. Berarti K total sama dengan 36 dikali 1500 ya, 1500 ya. Nah, ini hasilnya berapa? Hasil yang kita peroleh 1500 dikali 36. Berapa ya? Sekitar 54 ya, 54.000 ya. 36 dikali 1500 berarti 54.000 Newton per meter. Ini K total. Jadi ini kan dia dirangkai apa nih? Dirangkai paralel. Jadi konstanta tugas yang digunakan berarti kita buat 4K karena dia dirangkai paralel, berarti K totalnya itu kan 4K ya. Jadi 4K sama dengan 54.000. Ini tinggal kita matikan, berarti K-nya itu berapa? Dibagi 4. 13.500 ya. Oke. Ini Newton per meter ya. Nah, kalau diubah menjadi 13,5 kilonewton per meter. Nah, lihat yang mendekati berapa? Kalau 42 enggak, 10 enggak, ini 12 ya. Nah, dia mendekati si C. Oke, begitulah kira-kira. Jadi jawabannya adalah 35. Soal UI ini memang terkadang membingungkan dia. Kenapa? Karena angkanya itu selalu mengarah taksirannya. Jadi ini Anda lah yang menyimpulkan seperti apa dia. Jadi Anda harus belajar taksiran sebuah angka. Jadi menaksir angka dia sekitar berapaan gitu. Karena di soalnya saya lihat ya, soal UI ini menerapkan bahwa pengukuran itu tidak pasti. Jadi yang mendekati itu aja gitu ya. Oke, tapi nggak apa-apa, kalian udah lebih ngerti dari sebelumnya ya. Kalau melihat-lihat soal yang lalu, tahun lalu, apalagi tahun 2019, 2018 dan 2017 gitu ya. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ya. Oke. Nah, nomor 36 ya. Oke, bagaimana sih soal nomor 36 ini gitu. Nah, katanya begini, nomor 36 diketahui apa? Diketahui kecepatannya itu adalah 2 dikali 10 pangkat 4 meter per sekon pada arah sumbu X ya. Oke. Lalu memasuki medan listrik E itu 900 Newton per kolom yang arahnya ke sumbu Y positif. Dengan mengabaikan gaya beratnya berarti dianggap 0 ya. Oke, atau tidak ada gitu ya.
Oke, 0. Dengan mengabaikan gaya berat pada elektron, waktu yang diperlukan elektron untuk menempuh jarak X-nya berapa nih? 15 cm gitu, atau 0,15 meter. Pada arah sumbu X sejak memasuki medan listrik, massa elektron 9 dikali 10 pangkat 31 kg. Walaupun diketahui massanya, itu diabaikan aja ya. Yang ditanya adalah berapa sih jarak yang bukan jarak ya, tetapi waktu. Nah, jadi kita lihat bahwa di sini nanti kalau medannya itu mengarah ke atas. Nah, kalau medannya mengarah ke atas, maka bagian atas mungkin ada muatan negatif. Atau di bawah ada muatan positif gitu. Ya. Nah, dan kebetulan di sini katanya ada elektron bergerak. Nah, jadi kalau medannya ke atas, ingat bahwa pasti gayanya nanti ke bawah, gaya Lorentz-nya ke bawah. Maka lintasannya nanti berbentuk seperti ini, gitu. Nah, katanya jarak yang katanya sejauh berapa nih? 15 cm. Nah, jadi untuk mencarinya, searah sumbu X gerakannya pasti nanti konstan. Ya, V-nya konstan. Maka kalau dia konstan, maka langsung aja V sama dengan X per T. V-nya berapa? 2 dikali 10 pangkat 4 sama dengan 0,15 per T. Maka T sama dengan 0,15 per 2 dikali 10 pangkat 4. Hasilnya berapa? 0,075 ya. Dikali 10 pangkat minus 4 ya. Oke, jadinya 7,5 dikali 10 pangkat minus 6 sekon. Jadi T-nya ini sekitar 7,5 mikrosekon gitu. Sangat gampang ya. Nggak susah-susah amat. Jadi jawabannya itu adalah apa? A ya. Oke. Kita lanjut nih ke soal berikutnya. Oke. Nomor 37 sekarang ya. Oke, nomor 37 bagaimana sih nomor 37 ini ya kan? Oke. Jadi nanti sebuah benda terikat ya. Bukan terikat, tergantung nih. Dan terikat juga ya. Nah, kita anggap titik porosnya itu adalah di sini. Di A gitu ya. Oke, atau kita buat nih supaya lebih jelas dia. Oh, nggak jelas ya. Kita buat warna merah. Iya, warna merah di A. Nah, jadi nanti ada gaya ke atas nih. Ada gaya ke atas T sin 37. Kemudian gaya berat ke bawah W. Nah, titik porosnya di A. Nah, tetapi ada juga nanti gaya ke atas nih untuk menahan dia. FY gitu. Nah, karena titik porosnya kita anggap di A, maka nanti sigma tau di A itu kita anggap 0. Jadi gaya yang mempengaruhi hanya adalah T sin 37 dikali dengan lengan momennya atau ya lengan momennya ya, lengan momen gayanya dikurang dengan ini W beban dikali dengan setengah L sama dengan 0. Jadi ini sama-sama mematikan L-nya habis ya. Jadi dia nanti T sin 37 itu sama dengan WD. Jadi nanti T sama dengan WD ter sin 37. Nah, WD berapa? 150 per berapa nih? 3 per 5. Hasilnya adalah 125 Newton. Ini tegangan tali. Nah, ingat bahwa di sini nanti ada sigma searah sumbu Y itu sama dengan 0. Jadi nanti FY ditambah T sin 37 ya. Sin 37 itu sama dengan WD dikurang WD ya. Oke, berarti nanti FY sama dengan WD dikurang T sin 37. Berarti ini 150 dikurang. T-nya berapa? 125 ya. Iya. 125 ya. Oke. Ini 125 atau berapa nih tadi? Sebentar dulu ya.
Kita cek dulu nih. Jangan sampai salah nanti. Jadi atau benar enggak ya? Coba kita buat 150. Oke, ada kesalahan sedikit di sini tadi. Wait ya. Jangan salah. Ini tadi setengahnya kok saya hilangkan gitu. Jadi setengahnya ini nanti saya hapus ya sedikit nih. Ini hasilnya 75. Jadi hasilnya nanti 125 Newton ya. Jangan bingung. Kemudian ini kita hapus lagi nih. Jadi T sin 37 itu berapa gitu. T sin 37. T berarti 125 dikali berapa nih? Dikali 3/5. Berarti hasilnya 150 dikurang 75. Berarti hasilnya adalah 75 Newton. Sangat gampang ya. Jadi jawabannya itu adalah A gitu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 8. Oke, bagaimana sih nomor 8 ini gitu ya? Oke. Nah, katanya begini, sebuah sumber titik diletakkan pada jarak. Oke, diketahui katanya ada sebuah sumber titik ya diletakkan pada jarak 20 cm dari permukaan depan lensa sebuah lensa simetris dengan N lensanya 3/2. Kemudian tebal lensa ya. Berarti kita buat D, bukan D ya. Kita buat aja T ya, tebal. Terus jari-jari kelengkungan itu berarti kita anggap R1 5 cm, R2 juga 5 cm. Terus posisi dan sifat bayangan yang dibentuk. Oke, yang ditanya adalah S-aksennya berapa. Jadi kita anggap di sini S bendanya itu adalah 20 ditambah ketebalan lensanya berapa? 5 cm ya. Oke, coba kita tes nih. Berarti 1 ter F, 1 ter S ditambah 1 ter S aksen. Oke, F-nya belum dapat. Nah, bagaimana mencari F? Mencari F, dia nanti kita gunakan persamaan 1 ter F sama dengan N lensa per N medium dikurang 1 dikali 1 per R1 ditambah 1 per R2. Jadi nanti ini 1 ter F sama dengan berapa nih? 3/2 per 1 dikurang 1 ya. 1/5 ditambah 1/5. Berarti dia nanti 1 ter F sama dengan, ini kurangkan nih. Hasilnya nanti 1/2 ya. Dikali dengan 2/5. Berarti hasilnya 1/5. Berarti F-nya itu adalah 5 cm. Nah, F-nya 5 cm, berarti 1/5 sama dengan 1/25 ditambah 1 ter S. Kurangkan nih, ini 5/25 ya, dikurang 1/25 setelah S aksen. Jadi nanti S aksen itu 25/4, hasilnya 6,25 cm. Oke, lihat dia hasilnya positif, berarti dia nyata ya. Oke, sangat gampang sebenarnya. Jadi jawabannya itu adalah E ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, bagaimana sih soal berikutnya nih? Nah, nomor 9. Sebuah galvanometer yang memiliki hambatan sebesar. Oke. Berarti diketahui di sini ada hambatan dalamnya. Berapa? 400 ohm. Jarum pengukurnya menyimpang maksimum ya. Berarti nanti I maksimum 0,02 ya, bukan 0,2. 0,2 miliampere, berarti 2 dikali 10 pangkat minus 4 ampere. Kemudian I barunya, nah itu katanya 3 ampere. Yang ditanya itu adalah apa? Berapa sih hambatan mukanya gitu. Nah, untuk mencari hambatan muka, ingat bahwa
Rn itu sama dengan apa? Rd per N dikurang 1. Nah, ketahui bahwa N itu I apa nih? I baru per I maksimum. Berarti dia nanti berapa? I barunya berapa nih? 3 ya. Per 2 dikali 10 pangkat minus 4. Berarti dia 1,5 dikali 10 pangkat 4 ya. Berarti sekitar 15.000 nih. Nah, tinggal kita masukkan ke sini. Nah, berarti dia 400 per 15.000 dikurang 1. Berarti 400 per 4.999 ya. Oke. Berarti 14.999. Ini hasilnya sekitar berapa nih? Ayo kira-kira berapa? Dia nanti hasilnya pembulatan ya. Jadi hasilnya itu 0,0 agak apa nih? 266 ya. Oke, kalau kita bulatkan dia 0,267 gitu kira-kira. Atau kalau kita bulatkan lagi kok 0,67 ya. Oke, kita bulatkan ke bawah ya. Ke bawah dia sekitar 0,027 ya. 27 ya. 6,6 itu dianggap 7. Jadi jawaban yang mendekati itu adalah A. Oke. Tuntas kita buat ya. Oke. Jadi jawabannya itu adalah A. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 10. Oke, kita lihat nih. Terdapat sistem dua cernin datar yaitu cernin D yang berhadapan dengan cernin A dan membentuk sudut 30 derajat. Jika seberkas sinar jatuh pada cernin D dengan sudut datang 30 derajat lalu dipantulkan pada A, sinar akan dipantulkan oleh A dengan sudut. Oke, kita bentuk nih ada dua cernin. Nah, cernin A dan cernin D ya. Oke, kita buat. Nah, ini sudut yang dibentuk itu adalah 30 derajat. Kemudian katanya ada sinar ya, sinar datang. Kita buat dulu apanya. Nah, ada sinar datang ke mana nih? Ke si D ya, si D ya. Oke, ini kita anggap D, ini kita anggap A. Sinar datang ke B, maka kita buat dulu set. Ini 30 derajat. Kemudian jatuh 30 derajat ya. Maka ini nanti sinar apanya juga 30 derajat, sinar pantulnya ya. Oke. Nah, sinar pantulnya 30 derajat. Nah, karena di sini 60 derajat, maka di sini nanti siku-siku. Jadi kalau dia siku-siku, ingat garis normal itu sejajar. Maka pantulan di A, sudut datang pada si A itu sama dengan sudut pantul ya pada si A juga. Nah, ingat sudut datangnya sejajar dengan garis normal. Maka ini 0, maka ini 0 derajat. Jadi sama-sama 0 derajat ya. Jadi ini salah, bukan 60. Sebab sudut pantul sinar datang pada cernin datar besarnya sama dengan sudut datang. Iya benar. Sudut datang itu sama dengan sudut pantul gitu. Jadi ini benar dan salah, berarti jawabannya itu adalah D ya. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, pada ruang terbuka medan magnet bertambah besar dengan laju perubahan konstan katanya. Perubahan ini menghasilkan medan listrik induksi ya, konstan. Sebab medan listrik induksi adalah medan non-konservatif yang dihasilkan oleh perubahan medan magnet sesuai dengan persamaan. Oke, ingat bahwa pada ruang terbuka ya, pada ruang terbuka
medan magnet bertambah besar, ya, medan magnetnya nanti bertambah besar dengan laju perubahan konstan, ya, dengan laju perubahannya nanti konstan gitu. Dia perubahannya nanti konstan, itu artinya ada percepatannya, itu percepatan maksudnya itu ya, konstan. Kalau laju perubahan kecepatannya konstan, itu artinya percepatannya konstan, ya. Oke. Percepatannya konstan itu artinya nanti kecepatannya makin tambah gitu. Nah, di sini kecepatannya tambah gitu. Oke. Nah, jadi ini benar ya, perubahan ini menghasilkan medan listrik induksi konstan. Oke. Jadi nanti medan magnetnya bertambah, tetapi medan listriknya itu adalah konstan, ya, benar. Gitu ya. Dengan E nanti konstan. Oke. Nah, itu dia. Sebab medan listrik induksi adalah medan non-konservatif yang dihasilkan oleh perubahan medan listrik. Iya, medan magnet yang medan magnet ini berubah. Yang berubah akan bertindak sebagai sumber medan listrik, ya. Jadi nanti bila medan magnet berubah, maka ia bertindak sebagai sumber medan listrik, di mana mencari medan listrik itu adalah integral lingkaran, ya, atau integral loop, ya. Oke. Integral loop dari E terhadap ds itu nanti sama dengan d flux turunan flux terhadap apa? Terhadap dt. Itu artinya ini sama dengan GGL induksi gitu. GGL induksi itu sama dengan minus dq per dt, ya. Oke, ini nanti kalian pelajari kalau di kuliah sebenarnya. Tetapi itulah SIMA UI mungkin memasukkan soalnya ini susah supaya kalian belajar lagi gitu. Nah, tetapi di sini nanti tidak ada hubungan, ya. Jawabannya itu adalah D. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Radar menggunakan gelombang elektromagnetik untuk mendeteksi suatu objek. Benar dong. Gelombang elektromagnetik terdiri atas komponen medan listrik dan medan magnet. Ya. Jadi cahaya itu gabungan dari atau gelombang transversal, ya. Ini gelombang transversal terdiri dari gelombang apa? Gelombang medan magnet dengan gelombang medan listrik gitu, ya. Oke, berarti benar-benar tetapi tidak berhubungan, satu mendeteksi, satu tentang gelombangnya. Jadi jawabannya itu adalah D. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, ini ada perlu perhatian khusus, ya, di sini bahwa dia nanti kalau untuk dioda, ya, kita perhatikan bahwa di sini nanti soal nomor 43, ya, dioda dirangkai secara seri dengan hambatan R, sumber tegangan DC. Pernyataan yang benar terkait tegangan di hambatan R sama dengan tegangan di dioda. Ini kalau dia seri, kalau dia hambatannya sama, tegangannya sama, tetapi ini kemungkinan besar tidak, ya. Nah, jadi nanti di sini arus di dioda itu sama dengan arus di apa? Di R gitu. Arusnya sama. Jadi kita lihat C aja dulu nomor 3. Arus listrik di hambatan R berbeda dari arus listrik di dioda. Ini aja udah salah. Berarti nomor 1 dia udah salah. Gitu, ya. Nah, sekarang kita cek nomor 2. Dioda mengalami pembiasan maju. Ya. Kalau dia nanti seperti ini, kesimpulannya adalah dioda mengalami pembiasan maju, ya. Pembiasan maju. Terus karena pembiasan maju maka ada arus listrik yang mengalir gitu. Jadi nanti ada arus listrik. Nah, ada arus listrik di mana nanti arus listrik di dioda
itu sama dengan arus listrik di R. Nah, kemudian dioda ini nanti hambatannya beda dengan R, maka nanti otomatis tegangannya juga beda ya. Oke, dioda dengan CR otomatis nanti beda ya. Oke, kemudian berarti ini benar ya, dioda mengalami pembiasan maju, arus listrik meningkat jika tegangan DC diterbesar. Ya benar dong, kalau nanti tegangannya diterbesar ya, V besar, maka I nya besar ya, I besar ya. Oke, gitu aja rumusnya. Kenapa? Karena V itu I dikali R gitu, V sebanding dengan I gitu ya. Oke, semakin besar V maka I nya makin besar, tetapi R tetap ya. Nah, itu konstanta itu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Berarti yang benar itu adalah 2 dan 4. Maka jawabannya itu adalah 2 dan 4 itu adalah C ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, nomor 44 nih. Bagaimana sih nomor 44 ini? Oke, dua pulsa identik bergerak dengan arah berlawanan pada sutas tali ya. Oke, ada sutas tali nih. Nah, kemudian ada dua gelombang yang bergerak dengan arah berlawanan pada sutas tali. Semua parameter gelombang sama kecuali satu pulsa mempunyai pergeseran simpangan positif dan satunya negatif, berarti arahnya ya. Pada saat dan setelah kedua pulsa bertemu, seluruhnya pernyataan yang benar adalah oke. Kalau nanti pulsanya itu adalah frekuensi sama, energinya juga sama, kemudian nanti ini akan terjadi apa? Destruktif ya. Nah, ini akan menghasilkan yang pertama destruktif. Itu artinya saling menghilangkan gitu. Jadi nanti energinya bisa hilang. Gitu ya. Oke. Kedua pulsa saling memantul. Iya, saling memantul nanti. Saling memantul. Kemudian materi tali tidak berpindah, tidak. Itu hanya energi yang berpindah ya. Berarti energi yang berpindah, bukan materinya gitu. Kemudian kecepatan masing-masing pulsa tidak berubah, tetap ya. V-nya konstan. Gitu. Oke. Nah, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah ini, benar, benar, benar. Kemudian ini nanti benar. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah E. Sangat gampang bukan? Gampang dong, ya kan? Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Oke, nomor 45 terakhir. Katanya ada apa nih? 1 mol gas ideal monoatomik mengalami proses seperti gambar 1 ke 2 merupakan proses isokorik dan proses 2 3 merupakan isobarik. Oke, kita tinjau dulu 1 ke 2. 1 ke 2 isokorik. Kalau isokorik, maka nanti usahanya itu adalah 0 gitu. Ya. Oke, kita lihat nomor 4. Kerja yang dilakukan gas selama proses 1 dan 2 adalah benar. Oke. Kemudian kalor yang diserap 1 2. Nah, kita lihat nih kalornya itu sama dengan delta U ditambah W. Berarti nanti Q sama dengan apa nih? Kita buat 3/2 NR delta T ya. Berarti 3/2 NR T2 dikali nih ya. 3/2 juga. Tetapi kita buat aja dalam kurung dia. Dalam kurung NRT1. Nah, jadi nanti 3/2 di T2. Dia prosesnya katanya dari T1 ke T2. Berarti kita cari aja NRT2 itu. Berarti T2 dikali V1. Nah, sedangkan T1 berarti T1 dikali V1. Ini kan bisa kita buat V1 dikali T2 dikurang T1.
Inilah kalornya. Apakah benar? Iya benar, nomor 2 benar gitu. Oke. Sekarang kita lihat proses dari 2 ke 3 ya. 2 ke 3. Ini adalah isobarik. Isobarik nanti memiliki usaha sebesar T dikali delta V. Berarti nanti T2 dikali nih V3 dikurang V1 gitu ya. Oke. Nah, gampang ya. Kemudian berarti ini 2 dan 3 ini salah ya. Kemudian energi dalam sistem bernilai tetap selama proses energi. Coba kita lihat kerja yang dilakukan pada gas selama proses 2 ke 3 ya. Kalau 2 ke 3 kerja yang dilakukan itu adalah isobarik ya. Kalau dia isobarik berarti kerjanya itu adalah T2 dikali V1 dikurang V2 ya. Oke. Kemudian energi dalam sistem bernilai tetap selama proses 1-2. Tidak ya. Dia nanti bernilai 0. Coba kita cek untuk mencari energi dalamnya. Di sini nanti energi proses 1 dan kedua, energi dalam itu sama dengan energi kalor ya. Berarti kita cari dulu energi dalamnya. Energi dalamnya itu adalah proses 2 dan 3, berarti kita buat nRT2 dikurang nRT1. Berarti ini T3 berarti ya. T3 ini 2. Kita lihat 3 per 2 berarti T2 dikali V2 dikurang T2 dikali V3 dikurang T1 ya. T2 dikali dengan V1. Nah, inilah hasilnya. Inilah delta U. Nah, dari sini kita lihat 3 per 2 ya. 3 per 2 T2 V3 dikurang 3 per 2 T2 V1. Kemudian ini tambahkan nanti ya. Tambahkan dengan delta U-nya yang 1,2. Berarti delta U total itu berapa nih? Delta U totalnya. Delta U totalnya ya. Coba kita buat delta U1 ditambah delta U2. Berarti dia nanti 3 per 2 T2 V1 dikurang 3 per 2 T1 V1 ditambah nih ya. 3 per 2 T2 V3 dikurang 3 per 2 T2 V1. Oke, mana yang boleh kita coret? Ini ya, hadis. Kemudian delta U-nya itu sekitar 3 per 2 T2 V3 dikurang ya. 3 per 2. Ini hasilnya T1 dikurang V1. Berarti dia berubah ya. Kalau volumenya nanti berubah, energi dalamnya berubah. Jadi tidak tetap. Oke, jadi nomor 3 salah. Yang benar itu adalah 2 dan 4. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah C juga ya. Oke, sangat gampang. Tidak susah-susah amat. Oke. Nah, demikianlah penjelasan dari kakak tentang soal SIMAK UI tahun 2016. Sampai jumpa di video selanjutnya untuk pembahasan 2019 bagian D dan 2015 dan 2014. See you next again.